Nervous banget waktu awal, apalagi day one itu kayak, kan gini, berapapun knowledge yang kita dalami dalam dunia acting gitu ya, itu bagus karena itu adalah bekal buat kita. Karena kita juga kan, paling nggak jangan cuma mengandalkan otodidak, karena aku juga bukan artis otodidak ya, yang dipercaya main sinetron terus aku langsung main sinetron aja. Tapi aku juga ikutan pelatihan, ikutan sekolah, singing, acting, dancing, presenting gitu ya. Jadi modal dasarnya itu udah aku pelajarin sebelum aku terjun ke dunia entertain. Nah, ketika masuk ke D1 itu pasti ada yang namanya nervous gitu. Karena balik lagi, knowledge apapun tetap kenyamanan juga perlu diutamakan gitu. Jadi untuk mendapatkan kenyamanan itu butuh proses, butuh waktu gitu. Jadi ya udah di D1 itu tuh aku kan ngelihat nih orang-orang baru, tim-tim baru, pemain baru. Oke, nyaman. Tapi ternyata nggak bisa dipaksakan, tapi bisa dipelajari dan bisa didalami lah gitu. Ya udah akhirnya, thank God, walaupun aku sudah 10 tahun beristirahat dalam dunia acting, ternyata nggak butuh cukup waktu lama untuk bisa memanaskan dinamo ini. Ternyata aku udah langsung masuk ke dalam karakternya, dan ternyata aku langsung mengakui, oh God, thank you banget atas rezeki yang telah kau berikan. Ternyata gue serindu ini sama yang namanya acting. Kangen banget sama acting beneran. Udah belajar selalu practicing terus aja gitu acting, apalagi dalam kehidupan juga aku banyak actingnya sebenarnya. Nggak ada. Ya, ya kalau latihan tetap, tapi kalau misalnya kalau ada kaku-kakunya atau ada nervous itu pasti ada. Sama lah kayak kita nge-hosting atau enggak nge-MC, pasti di awal segmen tuh pasti kita ada nervousnya gitu. Tapi balik lagi, ini apakah sebuah teori atau memang kenyataannya, tapi ternyata ketika kita lagi merasakan nervous, merasakan ketakutan, itu justru adalah hal yang baik. Ternyata kita itu perfeksionis. Kita itu pengen menampilkan yang terbaik. Kita itu tidak menganggap pekerjaan itu adalah kayak jokes aja gitu, kayak bercandaan aja. Tetapi kita harus tanggung jawab gitu. Oke, apapun yang terjadi, hasil akhirnya bagus atau tidak, yang jelas kita sudah perform sebaik mungkin. Karena ini bukan untuk honor yang kita dapetin, tetapi bukan untuk prestasi yang kita dapetin, tapi untuk kepuasan diri kita kalau kita, oh ternyata sudah bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Ya. Oke, dari pertama kali aku dapat tawaran sinetron itu kan aku selalu bilang kalau aku ada pekerjaan lain seperti aku ada hosting program juga gitu. Dan ternyata mereka mengiyakan gitu. Itu balik lagi, itu rezeki banget ya. Pertama rezeki dapat job, ditambah lagi double rezekinya adalah ternyata mereka mengiyakan dari pekerjaan aku yang sudah ada. Aku juga kan lagi bisnis di bisnis F&B juga, dan aku juga lagi kuliah dan udah mau semester akhir, lagi nyusun skripsi. Jadi tapi mereka mengiyakan karena mungkin adanya kecocokan antara karakter ini sama aku gitu. Jadi merekanya kekeh, tapi itu menjadi tanggung jawab buat aku gitu. Kayak mereka aja udah mengiyakan, apapun yang terjadi berarti mau nggak mau aku harus bertanggung jawab atas ini, atas pekerjaan yang baru ini gitu. Ya udah, ternyata pas lagi menyusun schedule semuanya aman, terkendali sih. Ya cuman kalau kita sibuk kan konsekuensinya adalah kita kurangnya social life gitu. Jadinya ya udah nggak ada tuh tiap hari nongkrong di mall atau di coffee shop. Udah, yang ada cuman di lokasi syuting, dari lokasi pindah ke lokasi lain. Ya semoga Tuhan berilah aku kesehatan, semoga aku tetap sehat, dan semoga aku selalu memberikan perform yang baik juga, baik dalam bidang presenting maupun dalam bidang acting. Dari sibuk itu, kalau waktu buat Olahraga, aku bangun tidur selalu olahraga angkat barbel paling nggak 3 set. Karena supaya adalah muscle-nya dikit gitu, jangan sampai los banget gitu. Ya, kalau yang aku selalu main ini sepatu roda, aku bawa sepatu roda terus di mobil biasanya, tapi kalau lagi nggak bawa. Ya, aku selalu bawa sepatu roda, jadi kalau misalnya lagi break nih, ada break 2 jam, oke aku main sepatu roda terus, gitu. menjelang bulan Ramadan Ya. ini tuh sih kurangin waktu kakak buat aktivitas. Enggak juga sih ya, mudah-mudahan itu sih. Ini kan kalau pekerjaan dalam acting tuh kan kesannya tuh kayaknya kalau di sinetron tuh kan kayak kesannya tuh, wih gila ini waktu, emang kalau ngomong soal waktu emang panjang banget, tapi yang terjadi kita juga ada nunggunya kok gitu, ada ngobrolnya, ada chit-chatnya. Jadi nah pinter-pinter kita dalam cara memanajemenkan waktu kita aja gitu. Kalau ketika kita ada scene istirahatnya di mana orang lain yang take dulu, kita disuruh istirahat, ya istirahat total, jangan dibikin becicilan lagi gitu. Jadi ya itu, semoga dengan cara kita memanage waktu yang baik, semoga puasanya juga lancar juga gitu.
Yang penting kita itu mah balik lagi ke kitanya. Soalnya ada juga salah satu pemain yang dia itu memang pengennya menyendiri gitu. Oh ternyata itu adalah caranya dia supaya dia tuh zen untuk apa ya? Untuk menahan energi. Jadi biar dia tetap stabil energinya. Semua orang punya cara masing-masing. Tapi nggak tahu kenapa kalau gue itu ya makin gue heboh, makin energi gue makin stabil. Justru kalau gue kayak diem terus diem heboh malah capek. Jadi kayak energi gue tuh adalah dengan heboh. Ah. Udah menjelang bulan Ramadan gimana Ya. sih perasaannya? Udah disiapin apa aja? Oke, aku pikir bulan Ramadan itu ya bulan yang sangat indah, bulan yang dinanti-nanti oleh kebanyakan umat Muslim di dunia itu ya. Dan yang pasti persiapannya itu adalah yang pasti persiapan fisik. Yang paling excitednya tuh adalah bagaimana menjadi apa namanya kalau kalau yang kita lakukan menjadi tradisinya, apalagi di Indonesia kan punya tradisinya juga gitu ya, entah ada sahur, entah ada nungguin beduk, udah pasti ditunggu sama semuanya ya, cuman kayak ngabuburitnya, terus juga sama-sama menahan, selain kan semua menahan nafsu ya, nafsu makan, lapar, nafsu ngomongin orangnya kan, nafsu apalagi yang lain-lainnya lah gitu, kita tahan. Tapi kalau misalnya kita menahan secara berjamaah, itu akan lebih terasa, oh ternyata kita tuh hidup dalam tim, dalam bekerja sama gitu. Ketika kita ada di kelompok tertentu yang membawa positive vibe, insya Allah kedepannya juga akan menjadi positif gitu. Kita kan promoin filmnya yang tayang jam berapa sih? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Oke. Hai, aku Dwi Andika dan aku berkarakter sebagai Azam di sinetron Terlanjur Indah yang tayang setiap hari jam 20.30 waktu Indonesia Barat di MCTV.